Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya Norman Pamungkas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cacat film radiografi yang kita sebut namanya adalah artefak. Oke. Apa itu artefak? Artefak itu adalah cacat-cacat film, di mana cacat ini ditemukan pada film itu sendiri sebelum film itu dibaca atau kita inspeksi ya. Sebelum dibaca, ternyata filmnya sudah cacat gitu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan hasil pengelasan dan sebagainya ya. Jadi sebelum itu mau dilihat hasil elasannya, ternyata filmnya sendiri nggak qualified gitu. Nah, ini adalah kita akan membahas di sini mengenai jenis-jenis cacat yang terjadi kalau dia terjadi pada film. Oke. Nah, cacat yang sering terjadi pada film radiografi itu adalah biasanya yang pertama adalah penanganan atau cara memegang film yang salah ya. Oke, di sini contohnya adalah ada pressure mark akibat tekanan gitu. Jadi kita bisa karena tekanan dari tangan kita atau tekanan dari ketindih sesuatu yang berat gitu ya. Terus ada juga akibat tekukan atau lipatan, trim mark gitu. Tekukan atau bisa jadi karena ketekuk atau kelipat, atau bisa juga karena ujung kuku kita juga bisa menyebabkan dari cacat ini. Terus ada juga static mark akibat gesekan, dan ada juga finger mark. Oke, kita lihat satu-satu ya contohnya ya. Oke. Nah, di sini ini adalah contoh dari pressure mark. Di sini kita lihat berwarna putih ini. Jadi pada saat itu di filmnya dia entah kenapa pada saat pemrosesan ada tertekan sesuatu di situ sehingga terjadi spot besar berwarna putih seperti ini. Ini adalah kita bilang biasanya mark atau tanda akibat tekanan atau pressure ya. Terus ada juga film scratch. Ini ada goresan nih, ada goresan. Ya tergores. Nah, tergores ini bukan cacat karena di las-lasannya ya, karena filmnya sendiri sudah kegores. Bisa terkena dari ujung kuku, bisa juga terkena oleh ya suatu benda tajam, bisa peniti, bisa mungkin ada di situ ada semacam kayak runcing kayak paku atau semacamnya, bisa menggores gitu ya. Macam-macam, bisa sesuatu yang tajam bisa menggores seperti ini. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah cream mark. Oke. Ya, akibat sesuatu yang ketekuk ya. Bisa kena ujung kuku atau sesuatu yang ketekuk. Di filmnya kita bayangkan film ini kayak plastik mika yang agak tebal gitu ya, kita untuk kalian biasa buat jilid gitu ya. Nah, itu kadang-kadang di bagian plastiknya suka ada yang ketekuk seperti itu, kelipat. Nah, bayangkan itu juga terjadi juga di hal seperti ini ya, di film-film ini, terutama kalau filmnya terbuat dari vinyl yang agak-agak tidak begitu rigid ya. Nah, bisa terjadi seperti ini. Nah, terus berikutnya ada juga static mark, ini contohnya static mark. Oke, static mark ini. Terus ya ada yang bentuk seperti akar, ada juga bentuk seperti ini. Ya ini juga agak sedikit kayak akar dan titik-titik yang berderet. Terus ada juga cacat akibat sidik jari. Nah, jadi makanya kalau sama kita memegang film, jangan sidik jarinya dikenakan langsung ke film ya. Itu juga kita bisa mempengaruhi interpretasi kita. Jadi jangan sampai hal seperti ini terjadi juga. Ini terjadi pada saat pemrosesan ya. Pemrosesan. Oke. Terus berikutnya ada juga artefak yang kita sebut namanya screen mark. Nah, kita tahu kalau semua jenis film itu ada yang bentuknya rigid, ada juga yang fleksibel. Yang rigid di atas ini kasetnya bentuknya rigid, dia susah ditekuk. Ada juga bentuknya fleksibel kayak vinyl. Tapi dari dua jenis ini kita lihat ini tengah-tengah ini film ya, di atasnya ada coating sedikit. Nah, setelah ada coating dia ada screennya. Nah, di atas dan di bawah ada screen. Kadang-kadang screen ini nempel. Nah, ini contoh screen yang nempel di sini sehingga kebaca di film. Nah, kalau kebaca di film seperti ini ya filmnya tidak di approve ya untuk diinspeksi. Jadi
sebelum dikasihkan ke seorang inspektor harus bebas dengan tanda-tanda artefak seperti ini. Terus ada juga akibat dari chemical streak, ya macam-macam. Kita tahu kemarin waktu di developer ada beberapa chemical, ada di stop bath, ada juga di fixer, itu jenis chemical. Nah itu penanganan yang salah itu juga bisa menyebabkan cacat di film yang mengganggu. Oke. Berikutnya ada juga spotting ya, berbentuk seperti ini, bulat. Oke. Kita bahas pelan-pelan ya. Contohnya aja. Ini terkait dengan dirt ini atau kotoran, debu ya, dan sebagainya yang agak besar gitu. Nah kadang-kadang dia bisa muncul pada saat pemrosesan film, bisa di developer, bisa di stop bath, atau bisa di fixer. Oke. Dan dia berbentuk pola kotoran, dan kotorannya adalah buih yang menghasilkan cacat putih. Cacat putih kita sebut namanya white scum. Oke. Yang kita bayangkan kalau di situ ada berwarna putih, nah itu nanti biasanya bentuk kecil cacat putih, bisa jadi itu adalah bentuk dari cacat dirt. Ada juga kita lihat ini ada kissing ya. Nah, kissing ini adalah film yang menyentuh. Kita tahu bentuk film yang seperti ini nih. Nah ini vinyl seperti ini. Kadang-kadang pada saat dia disimpan, kadang-kadang menyentuh satu dengan lainnya. Dan kita tahu di situ masih ada cairan kimia ya, terutama developer. Nah, kalau dia seumpama bersentuhan, nanti akan ada lengket-lengket gitu, dan itu lalu dilepaskan, ada dikletek gitu ya, terus ada muncul bintik-bintik noda, kita bilang namanya blotch, yang menghasilkan warna putih. Nah ini bisa parahnya parah tinggi kayak gini. Makanya kadang-kadang kalau di film radiografi, kalau di dunia industri, cara nyimpennya itu pun khusus, dan lama penyimpanannya pun tidak boleh lebih dari jangka waktu tertentu. Contohnya di satu proyek tanpa penyimpanan satu film radiografi, contohnya 5 tahun gitu. Begitu udah 5 tahun ya sudah, film itu sudah tidak valid lagi untuk diinterpretasi atau dibaca. Oke, lanjut. Di sini ada juga namanya air bells. Nah, air bells ini disebabkan oleh gelombang udara. Mungkin kan ada gelombang udara yang tercelup pada saat pemrosesan, terutama di bagian developer. Bentuknya bintik putih. Ya kita udah bayangkan kalau itu ada bentuk gelombang udara ya. Terus ada juga water spot. Nah, water spot ini terjadi pada saat pencucian. Proses terakhir ya, setelah proses proses washing, setelah prosesnya fixing. Nah, ini muncul berbentuk tetesan kering menghasilkan bintik warna putih. Ini adalah water spot. Terus berikutnya, nah ini adalah film kena light exposure. Ini handle yang salah. Film tersinari ketika film dibuka dari pembungkusnya di ruang gelap. Ya, contohnya dia sebelum dicelupin di developer atau sebelum dicelupin di fixing, pelayanan fix atau stop bath gitu. Nah dia terekspos oleh udara sehingga muncul ya berwarna hitam seperti ini, adalah light exposure seperti ini ya. Nah, makanya film ini handlingnya harus bagus banget karena kita tidak boleh kena cahaya yang berlebihan. Atau juga bisa jadi light exposure terjadi juga di lapangan. Kalau di lapangan biasanya light exposure cacat kayak gini bisa parah gitu, bisa jadi filmnya nggak kebaca. Makanya kalau film di lapangan dalam kaset yang seperti ini nih ya, kasetnya nanti jangan dibuka gitu ya, biarkanlah tetap apa adanya seperti itu. Jadi jangan coba-coba dibuka dan sebagainya. Baik sebelum disinari atau setelah disinari, biarkan saja, nanti biar orang dari bagian chemical yang mengurusinya. Oke. Terus habis itu ada juga retikulasi, tampak seperti kulit ular atau sarang laba-laba ya. Nah, ini contoh dari film yang lain. Ini bukan las-lasannya, tapi contoh film karena ini sama. Ini ada bentuk belang-belang dan sebagainya. Kayak gini, ini namanya retikulasi. Oke, akibat proses atau perubahan temperatur mendadak dari temperatur kimia dari pemrosesan film. Nah, kita tahu pemrosesan film biasanya dia ada prosedurnya. Kadang-kadang kalau seumpama dia 20 derajat gitu, ada plus minusnya, dia nggak boleh lebih dari 3 derajat contohnya. Jadi dia mungkin antara 17 derajat sampai 23 derajat. Jadi kalau diproses di 30 derajat gitu, bisa jadi akan sangat berbeda hasilnya sesuai dengan ini. Makanya ya
perbedaan temperatur pada saat pemrosesan film akan berpengaruh juga terhadap hasil filmnya. Lanjut, di situ ada namanya frilling atau terlepasnya emulsi. Emulsi itu apa? Kita balik lagi ya di sini. Ini adalah emulsi. Oke. Frilling atau emulsi. Nah, emulsi. Ya, di bagian di sini ada emulsi yang tercopot bagian dekat film sini. Ini terbuka ya. Nah, ini bisa dia karena larutan dari fixer yang terlalu panas. Oke. Terus yang terakhir adalah yellow stain atau bercak-bercak berwarna kuning dan sebagainya karena kecerobohan pada saat pemrosesan stop bath atau yang kebawa ke fixer. Ya, ini sekali lagi di bagian chemical yang harus dihandling dengan baik. Ya, ini adalah mengenai cacat-cacat yang ada pada film itu sendiri. Dalam hal ini kita belum melakukan cara pembacaan interpretasi film ya, tapi film itu harus bagus dulu sebelum kita interpretasi. Nah, makanya sebelum kita baca gitu. Makanya kita pastikan bahwa film yang mau kita baca atau kita interpretasi bebas dari cacat-cacat film atau kita bilang namanya artefak ini. Oke, sekian sampai di sini untuk pertemuan mengenai cacat film radiografi artefak. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.